Good morning, everyone. All of my beloved students, grade 3. Yeah, welcome back again. And how are you guys today? Yes, all of you is great. Yeah, good. All of you have breakfast? Good. Mungkin yang belum breakfast nanti bisa breakfast ya habis we finish the lesson. Okay. Um, Today is Thursday, and that means it's English time with Mr. Martin, of course. So, today is our first learning in English class. We will begin from Unit 1. Mr. Martin berharap semua sudah siap untuk belajar. All of you ready to listen and learn Mr. Martin when explain the lessons? And please prepare the books, Happy Campers, notebook if you want to take a note, and of course your pencil case if you want to take a pencil or you want to take eraser, so you are not miss the explanation from Mr. Martin. Oke, disiapkan semua dulu. Semoga sudah siap semua. Kita mulai belajarnya. Oke, ready? Yes, good. So, yesterday, last meeting, we have begun with the introduction, and today is the first material, the first meeting. We will learn from lesson 1 until lesson 4. Yep. And the next meeting, we will continue to learn unit 5 until unit 8. So, I hope all of you already get the book, and let's open together the student book, yeah, the color one, the student book. Okay, student book. Okay, let's begin. So we start from unit 1. Maybe some of you already learned or maybe have a read a little bit. Yes, yeah, if you have read a little bit, you know that in unit 1 we will learn about anyone? Yes, numbers and family members. Yeah, as you can see, in unit 1 we will learn about numbers, especially teenage itu puluhan, this one. Yeah, teenage, and then we will learn hundreds. And lesson 3 and lesson 4 we will learn about family members. Okay, so let's begin from lesson 1 and lesson 2. So guys, how many of you knows how to count numbers? Kemarin di kelas 1, kelas 2 yang semester lalu sudah belajar numbers kan semuanya? Ya, we have, ada yang ingat? Numbers dimulai dari angka berapa dulu? Yep. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 5 sampai tens, yang bilangan teenage atau puluhan. Mungkin kalian baru memahami 10. Kalau ada yang sudah bisa sampai 100, good, that's a great job. Tapi kalian mau, you are willing to learn, mau untuk belajar. Nah, in unit 1 ini kita akan mempelajari number from tens, and then what number is it? Yeah, you can read 20. Then after 20 we have 30. And then after that we have 40. Good. Continue. Yep. 50. After 50 we have, can you see my finger? Yeah. 60. After that we have 70. The next one, 80, 90, and after 90, the last one we have 100 or 100. Now, Mr. Martin already give you the summarize for this lesson unit. So Mr. Martin already give you the summarize for unit 1, numbers and family member. But first we have to learn together by Happy Campers. So as you can see the numbers, we have 10 until 100. And it's very easy, yeah. The point from numbers, please remember,
untuk bilangan teenage atau puluhan, yang perlu kalian ingat adalah di belakangnya, in the last word, we put the word T and Y. There is we can see prefix, prefix, imbuhan ya. Imbuhan yang ada di belakang itu pasti ditambahi imbuhan huruf T dan Y. Itu penanda penting dalam puluhan. Jadi hanya 10, 20, 30, 40. Nah, pasti di paling belakang selalu ada tulisan T dan Y, kecuali 10 ya. 10 memang berbeda. Nanti karena 10 itu setelah 10 akan ada bilangan belasan. 11 until 19. Nah, so let's see number this one, 20. In English we call 20. Di belakangnya ada T dan Y. 30 bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Inggris 3 apa? 3 ada yang ingat? This one 3. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk puluhan, huruf 3-nya hilang, dirubah menjadi 30. Ditambah huruf T dan Y. T dan Y itu bacanya jangan bingung ya. How you spell or read the word is T. T dan Y, T, bukan Thai atau bukan TY, no, but it's T, jadinya 30. Nah, 40 bahasa Inggrisnya berarti apa? Bahasa Inggrisnya 4 apa dulu? Good, 4, berarti tinggal ditambah TY di belakangnya, menjadi 40. Good, next, 50 berarti angka 5 bahasa Inggrisnya adalah 5. Nah, sama seperti angka 3 dan angka 2, mereka berubah bunyi. Angka 20 bukan 2T tapi 20. 30 bukan 3T tapi 30. 40 tetap 40. 4 dan puluhannya TY, T jadi 40. Nah, angka 50, angka 5 bahasa Inggrisnya adalah 5. Tapi kalau dirubah menjadi bentuk puluhan, dia berubah suara dan berubah bentuk menjadi 50. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai nanti ketika ulangan atau tes dan pretest ada pilihan 50 sama 50, kalian pilihnya yang 50. Nah, berarti nggak mendengarkan tadi Miss Martin penjelasannya. Ingat-ingat ya, untuk numbers 10, 20, 30, dan 50 mereka berubah suara dan berubah bentuk menjadi 10, 20, 30, dan 50. Untuk angka yang lain semuanya sama kecuali 100 ya. 100 juga berbeda itu bukan puluhan tapi ratusan. Nah, 60 berarti tinggal ditambah angka 6 dan puluhan. Angka 6 bahasa Inggrisnya adalah 6. Bentuk puluhan mendapat imbuhan T dan Y menjadi 6T. 70, angka dasarnya adalah 7. Menjadi puluhan berubah menjadi 70. Dan 80, 90, yang terakhir kita ada 100. Nah, in the summaries that Mr. Martin already uploaded in the Google Classroom, Mr. Martin give the PowerPoint, the summaries, kalian bisa lihat di situ tidak hanya angka 20 dan 30, tapi juga ada kelanjutannya seperti 21, 22, 31, 32. Nah, Mr. Martin jelaskan sedikit ya. Kita mulai dari angka 10 dulu deh ya, dari awal. Dari bawah dulu yang paling kecil. Kalau angka 10 bahasa Inggrisnya 10. Nah, kita coba lihat bentuknya yang lain ya. Mr. Martin buka PowerPoint-nya dulu. Sorry, let's close. Nah, di sini teman-teman sudah siapkan PowerPoint-nya. Oke, nah, semoga semua bisa melihat ya. Kita mulai dari belasan atau in English we can call teenage. Teenage itu bukan cuma remaja ya, tapi juga belasan juga maksudnya teenage. Nah, untuk bilangan belasan selalu ditambahkan 10. We always this one is not sorry. Nanti Mr. Martin akan rubah. Di sini N-nya harusnya hanya 1, E-nya yang 2, jadi bacanya tin. Oke, ini typo, Mr. Martin typo. So it's called tin. Always
for teenage number, in the last number, kalau tadi yang puluhan mendapat imbuhan T, T, dan Y. Nah, kalau untuk belasan, di paling belakang itu selalu mendapat imbuhan tin, T, E, N, N. Jadi contohnya ya, kecuali angka, nih di sini masing-masing ada tambahkan juga dalam tanda bintang, kecuali angka 11 dan 12. Nah, pasti kan sudah ingat kan bahasa Inggrisnya 11 dan 12 apa? Ya, 11 we have 11 dan 12 bahasa Inggrisnya is 12. Nah, tidak ada kata tinnya kan di belakang, jadi berbeda. So let's see. We have 10, 11, 12. Nah, angka yang lainnya tinggal ditambahkan tin di belakangnya. Tadi yang bisa Martin bilang 30, tiganya berubah suara dan berubah bentuk menjadi ter. Jadinya kalau 30 tadi 30, 13 menjadi 13. Good. Belakangnya tin bukan t. Kemudian we have 14, 15, 16 sampai 19. Nah, sudah jelas ya di sini ya. Nah, berarti untuk angka 11 dan angka belasan sudah paham, sudah ngerti ya. Kita lanjut ke angka yang puluhan. Nanti setelah ini kita akan bahas mengenai how to asking and telling about age. Age, how to spell it? Age, I think. Umur, oke. Okay. So, untuk bilangan puluhan, pembilang angka puluhan ditambahi oleh imbuhan T dan Y. Pembilang puluhan itu yang kayak 20 itu ya, 20, 30, 40, 50 tadi yang sudah sempat dijelaskan. Di belakangnya selalu mendapat imbuhan T dan Y, jadi menjadi 20, 30, 40, and etc. Nah, apabila angka puluhannya itu setelah 20, kita teruskan, kita lanjutkan menjadi angka 21, 22, sampai 29. Angka yang paling belakang disebutnya dengan satuan. Nah, mungkin yang matematika sudah diajari ya, satuan dan puluhan. Angka satuannya tidak mengalami perubahan apapun. Nggak percaya? Nih, lihat di tabelnya Mr. Martin, kan sudah dibuat nih di sini. Tadi yang puluhan 20 adalah 20. Kemudian 21, berarti puluhannya mana? Angka 2 apa angka 1 yang puluhan? Angka? Yes. The teenage is angka 2, 2. Kemudian angka satuannya, numbersnya adalah angka 1. Jadi 20 dan bahasa Inggrisnya 1 adalah 1. Jadi 21. 22, 22. Sampai 25, 25. Ini masih ada yang sampai 25 ya, karena untuk angka 29 sama aja, tinggal ditambah di belakangnya. Nanti kalau semua ditulis nggak cukup layarnya, kasihan kalian nanti. Kecil-kecil tulisannya, oke? Ntar lama juga ngetiknya, jadi biar cepet. Kita cuma sampai 25, 29 kalian teruskan sendiri nanti di rumah boleh. Dicatat juga bisa. Kemudian, sorry, for number 30, sama juga seperti 21 sampai 25 tadi, di pembilangan puluhannya ada angka 30, 30, satuannya tinggal kalian ubah menjadi bentuk bahasa Inggris 31, 32, until 35, and the last one is 39. 40 sama juga seperti itu, 50 juga sama. Nah, di sini semakin memberikan 60, 70, 80 sama juga ya bentuknya seperti 51, 55 dan yang sudah Miss Martin jelaskan sebelumnya. Paham ya? Ini masih easy loh ya, masih puluhan loh. Ini belum sampai 100, belum sampai million, 100, belum sampai billion, belum sampai trillion. Nah, itu masih banyak lagi tuh. Kita mulai dari dasarnya dulu, yaitu teenage untuk puluhan. Nanti bisa dibaca-baca di PowerPoint-nya yang Mr. Martin already upload in the Google Classroom bersamaan dengan link YouTube ini ya. Oke, paham? Nah, kita kembali lagi. We back to our Happy Campers book. Mari kita kembali ke Happy Campers. Ya, grade 3 student book. Kita lanjut tentang how to tell and asking about
age atau umur ya. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar how what is the sentence or how we asking about age. If we want to know about somebody age, how we ask somebody. Gimana sih kita cara tanyanya? Nah, kita sudah lihat bersama-sama nih, buka Epic Canvas kan ada kan? If we want to asking about or we want to know about the age of our maybe friends or our grandparents, sebenarnya untuk bertanya umur ya, ini untuk apa namanya, mannernya ya, atau tata tingkah lakunya. Sebenarnya kalau di orang bule sana, orang luar, tidak sopan, it's rude, it's not polite if you want to asking about someone age, umur seseorang, because that is a privacy. Itu adalah sebuah privasi atau rahasia untuk orang itu sendiri, karena kadang orang itu tidak mau untuk ditanya berapa umurmu, kamu umurnya berapa sih, karena mereka mungkin pengennya terlihat muda terus, kayak kalian ini umurnya 9 tahun terus, walaupun udah ada rambut putihnya pengen tetap dibilang masih muda. Nah, jadi kalau kalian ketemu bule ketika nanti sudah kerja atau mendapat sekolah di luar negeri, if you want to ask about age, try to not asking about that, avoid it. Nah, coba untuk hindari tanya soal umur. This is not really polite, tidak terlalu sopan, tidak sopan ya. Okay, but for this time, because this is for a lesson, for a learning lesson, so that's okay. Let's get know together about how is the sentence. This one. If you want to ask about age, we ada cicak ini di tenggorokan nyangkut, susah. Sorry, cicaknya nyangkut nggak bisa hilang. So, how old is she? Nah, kenapa menggunakan she? Karena she itu untuk, ayo dulu udah pernah dikasih tahu kan di kelas 2 tentang pronoun. Ada dia laki-laki, dia perempuan, ada kamu, mereka, kita. Nah, kalau she berarti untuk, yes, dia, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan sampai lupa. How old is she? Berapa umurnya? Old itu bukan maksudnya tua ya, tapi di sini how old itu kalau digabung artinya berapa umurnya siapa yang kalian tanya. Kalau misalnya you asking about this woman, because this is a woman, she is a woman, so you have to use how old is she, not he. If you asking about how old is she, and then how she probably answer, gimana kira-kira cara menjawabnya? Ya, sudah ada yang tahu? Nah, di sini sudah ada nih, dia bisa dibaca. For example, she is 10. Nah, mungkin kalau kalian yang masih sekolah ini, grade 3, kira-kira umur kalian berapa? How old are you guys? How old are you? Yes? Okay, good. Cara menjawabnya gimana? Berarti kalau ada pertanyaan how old are you? I am. Nah, karena kan ditanya kamu. Kalau ditanya kamu berarti jawabnya saya berumur, bukan she, bukan he. Kalau kalian jawabnya she berarti yang dimaksud dia yang lain, orang lain, bukan kalian. Karena masing-masing tanyaannya how old are you, berarti cara menjawabnya adalah I am berapa umur kalian? 19 years old, atau bisa bilang I am 9 or I am 10. Tetapi kalau untuk cara penulisan yang tepat harusnya ditambahkan juga I am 10 years old. Ada years dan old-nya. Nanti bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Mr. Martin buat. Okay. Let's continue. How old is she? She is 35. How old is
he. Nah, this is grandparents, not grandparents but grandpa. Karena this is a grandpa, berarti laki-laki kan, berarti menggunakan he bukan she. Jadinya he is 99 for example. 99. Bentar lagi 100. Tua banget ya. Okay. So, that's about asking and telling about age. Yeah. Okay. So, let's see the video ya. Let's see the video from the happy campers. I think this is about numbers. You can sing together if you want to sing. Vocabulary, 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 10, 20, 30, 40, 50, vocabulary, vocabulary, 60, 70, 80, 90, 100, vocabulary. Ya, enough. Oke, satu kali aja ya. Ini kalau sering-sering lama durasinya, nanti kalian pulsanya habis kalau kelamaan kuotanya. Kasihan loh mama. Okay, that's about the vocabulary. Let's see. This one. I think yeah, we already know about the numbers, yeah. So you can see again the PowerPoint from Mr. Martin about how to telling and asking about age. Okay. Now, any question? Yes. Kalau ada yang mau tanya, berarti tanyanya di komen ya. Karena kalau kalian tanya sekarang nggak denger juga Mr. Martin, percuma. Jadi silakan tulis komen, atau if you want to text me, WhatsApp me, it's okay. Selama WhatsApp-nya jangan jam 12 malam. Udah tidur, bubuk ya. Karena aja tidur jam 12 malam, apalagi Mr. Martin. Ya, jadi WhatsApp-nya bisa saat pagi hari sampai sore hari. Kalau malam waktunya tidur. Good. Ngerti ya berarti ya. Okay, so now let's move on to lesson 3 and lesson 4. I hope all of you already understand about telling numbers and asking and telling about age. Let's move to the next page. Please open page 10 and 11. Now, in here, we will learn about family members. Nah, tahu kan family members maksudnya? How many of you live with your parents? Siapa yang tinggalnya masih sama parents? Ya, angkat tangan, raise your hand. Okay, good. Hampir semua ya tinggal sama parentsnya ya. Mungkin beberapa ada yang tinggal sama grandpa atau grandma atau bahkan sama auntie-nya, uncle-nya. That's okay. Itu kan juga termasuk family members kalian. Tahu kan maksudnya family members? Family adalah anggota keluarga. Okay. Family members ada banyak. Yang paling simple is your mom and your daddy. Your father, your mother ya. Father, mother, mommy, daddy itu sama maksudnya ayah dan ibu. Mom, dad is okay. Itu sama juga. So it's depend on you how to call your father and your mother. Nah, and then we have orang tuanya papa mama atau ayah ibu kalian, siapa panggilannya? Ya bukan namanya maksudnya ya, tapi panggilannya kakek atau nenek. Kalau namanya yang seperti nggak tahu, belum kenalan. Tapi kalau di anggota keluarga disebut dengan kakek and nenek. What we call in English? Ya, if our kakek itu kan laki-laki, berarti panggilannya adalah grandfather.
Kalau nenek itu adalah perempuan, berarti panggilannya adalah grandmother. Nah, kakek nenek itu orang tua papa mama kalian, sebutannya adalah grandparents. Kalau orang tua kalian adalah father and mother ya, mother ya, bukan mother. Itu panggilannya parents atau orang tua. Nah, kalau kakek nenek itu sebutannya adalah grandparents karena sudah old, sudah lebih tua daripada papa mama kalian. Terus we have saudaranya papa dan mama, ada tante, bibi, cici. Cici itu kakak ya kayaknya ya. Apalah panggilannya. Terus apalagi tuh? Oma, opa mah kakek nenek. Ya, it's up to you. We have uncle, kawan. Oh ya, ada opung. Jadi misalnya dengar suara gaib, panggil opung. Nah itu opung. Kalau yang di luar pulau sana, terus kalau yang di Jawa mungkin panggilnya bude, pakde. Nah itu uncle and aunt. Aunt ya, harusnya uncle and aunt. Kalau auntie itu kan panggilan kalian, it's okay. Terus kalau saudara laki-laki, saudara perempuan, ada yang ingat? Abang adik? Iya, abang adik. Toko. Bukan ya. Itu di toko Pondok Labu, nggak boleh promosi. Abang sama adik panggilannya apa? Brother and sister. Good, brother and sister. Abang itu brother, kalau abang itu kan berarti kakak ya. Yang lebih tua tuh big brother. Kalau adik, tapi laki-laki, little brother atau little brother. Terus kalau kakak saudara perempuan, sister. Kalau kakak berarti big sister. Kalau adik perempuan berarti little sister. Terus ada juga keponakan perempuan. Keponakan perempuan apa ayo? Keponakan sama saudara sepupu beda loh ya. Kalau keponakan perempuan kita panggilnya niece. Keponakan laki-laki kita panggilnya nephew. Nah, kalau saudara sepupu itu panggilnya cousin. Kalau saudara sepupu itu berarti anaknya kakak atau ya kakaknya papa mama kalian ya, om tante kalian ya. Kalau niece sama nephew itu anaknya tapi dari adik papa mama kalian. Ya, cukup ribet tapi yang penting kalian tahu bahasa Inggrisnya, oke? Okay? Mr. Martin already upload also in PowerPoint. Okay, let's see about the video ya. Short video from Happy Campers. Let's see it together. Okay. Nice photos, Lisa. Who are they? They're my parents and my grandparents. Who is he? Who is she? She's funny. He's my uncle. She's my aunt. I'm her favorite niece. They're my cousins. He's my mom's favorite nephew. Look at his ears. And he's my silly friend, Tom. Your favorite silly friend. Okay, that's the short video about family members. We have another video. Let's see the other one. Oh, vocabulary. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Hey, 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 hey. Ready? Okay. Who is he? Who is he? He's my uncle. He's my uncle. Who is she? Who is she? She's my aunt. She's my aunt. Who are they? Who are they? They're my cousins. They're my cousins. Okay, good. Udah ya,
lihat semua ya videonya ya. Nah, tadi berarti kalau tante atau bude bacanya N. N itu bukan semut, bukan den, bukan dan, tapi memang cara bacanya sama. Tapi untuk family members, konteksnya di family members, N itu maksudnya adalah tante. Bukan Ant-Man, bukan pahlawan superhero Ant-Man itu, no. But N itu tante. Oke. Nah, di sini berarti nanti tinggal kalian tulis sendiri ya di rumah ya, dikerjakan grandparents gimana cara tulisnya. Miss Martin sudah upload di PowerPoint juga, ada cara penulisannya. Jadi kalau sampai bingung cara menulisnya, berarti tidak, you are not reading or you are not pay attention to the PowerPoint that Mr. Martin already give to you. Okay? Nah, tadi tentang family members. Nah, sekarang how to asking about family members. Misalnya kalian mau teman kalian main nih ke rumah kalian. Terus di situ ada papa atau mungkin kakek kalian. Terus mereka tanya, "Itu dia siapa ya?" Dalam bahasa Inggris ya. Siapa tahu kakek kalian bule kan atau mama atau tante kalian bule tanya pakai bahasa Inggris. "Dia siapa ya?" Nah, gimana sih cara tanyanya? Kemudian gimana cara menjawabnya? Nah, kita di sini sudah ada, tapi kita coba lihat ke PowerPoint-nya dulu. Semakin close dulu. Let's see the PowerPoint. Dihafalkan susunan kalimatnya, karena kalau terbalik berarti tidak bisa menjadi satu kesatuan kalimat. So you have to put the sentence in order. You have to put the subject and then the predicate in order, harus sesuai dengan urutannya, makanya harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, this one Miss Martin sudah tuliskan di PowerPoint. Ini ada gambar kakek. Grandpa, is it a man or is it a woman? Yes? Good. So, grandpa is a man, laki-laki. Kalau laki-laki berarti subjeknya atau kata ganti orangnya, pronounnya adalah yes, he. Jadi pertanyaannya kalau mau tanya siapakah dia untuk laki-laki menjadi who is he. Good. Who is he? Nah, cara jawabnya gimana? Tinggal dibalik. Kalau tadi pertanyaan he-nya di belakang, is-nya tengah-tengah, cara menjawabnya ini sudah Miss Martin highlight, Miss Martin block nih he-nya. He-nya pindah ke depan kalau cara menjawabnya, karena menjadi kalimat pernyataan. Menjadi he is my grandfather. He-nya di depan, setelah he harus ada temannya. Temannya adalah is. Is itu teman dari he dan she, tidak boleh terpisah. Mereka harus satu. Kalau terpisah nanti kesepian, nangis. Kalian nggak mau kan kesepian? Sama Miss Martin juga. Bukannya Miss Martin, nah kok hilang? Dan sorry. Nah, oke. So, he, temannya adalah is. He is my grandfather. Dia adalah kakekku. Kemudian kalau untuk dia perempuan, who is she? Nah, bacanya she ya, karena ada S dan H. Kayak kalian mengusir kucing atau ayam tuh di teras, syah, syah. Jadinya she. Who is she? Jawabannya adalah she is my niece. Karena niece itu adalah keponakan perempuan. Jadi bacanya subjeknya, kata ganti orangnya adalah she. Ini bacanya niece ya, karena bukan niece tapi niece. Nah, berikutnya nih yang bawah ada dua orang. Kalau orangnya lebih dari satu, tidak bisa pakai he atau she. Kata subjeknya berubah menjadi mereka. Bahasa Inggrisnya mereka apa? Dulu sudah diajari kelas 2, masa lupa? Masih kecil udah lupa, gimana kalau udah tua? Kayak Miss Martin, pikon nanti. So, kalau dua orang menjadi who are they?
Kata subjek orangnya adalah they, mereka. Oke, kemudian cara menjawabnya berarti tinggal dibalik. D-nya di depan, R-nya mengikuti setelah D di belakang. They are my parents. Harus ada S-nya. Parents kalau tidak ada S-nya berarti hanya ada satu gambarnya, ayah atau ibu. Karena di sini ada dua gambar, dua orang. Jadi di belakang parents menjadi jamak atau plural. Harus dikasih S, become they are my parents. Tadi kalau grandfather-nya ada dua menjadi grandfathers. Dan di sini tidak bisa menjadi he dan is, tapi harus they are my grandfathers. Karena hanya ada satu gambarnya, berarti menjadi he is my grandfather. Okay? Understand everyone? Yes, easy right? Easy lah, masih gampang. Anak-anak Karitas mah pinter-pinter. Semua paham. Good, ya, yeah. Good. Okay, let's back to Happy Campers. Open again, Unit 1. Lesson. Nanti bisa dilihat ya di PowerPoint, tidak usah takut. Bisa dicatat boleh, kalau nggak ketinggalan. If you are miss the notes, if Miss Martin may be too fast, that's fine. You still can read the summarize from Unit 1, Lesson 1 until Lesson 4 in the PowerPoint that Mr. Martin already uploaded. Okay. So, let's see this one. Cara menjawabnya, ada yang bisa? Who is she? Nah, tadi dicari subjeknya yang depannya she yang mana. Jangan asal langsung tarik garis ke he is my uncle, kan berbeda. Ini she. Masa depannya cara menjawabnya he, kan is different. Berarti cari yang depannya she juga. Who is she? Jawabannya menjadi she is my aunt. Tulisannya aun, bacanya an. Okay. Next, who are they? The answer is, yeah, it's easy. They are my parents. Next, the last one, who is he? The answer is, yes, he is my uncle. Okay. Easy, right? So, I think that's all the learning from lesson 1 until lesson 4. Kita akan continue again next week, the next meeting, with lesson 5 and lesson until lesson 8. Boleh dikerjakan di rumah, ini yang dikosongkan, boleh dikerjakan di rumah ya. Semoga kita bisa bahas bersama-sama. Nah, selain student book, the language lots-nya juga silakan dikerjakan. Tidak perlu dikirim ke Miss Martin, tidak. Nanti untuk practice-nya Miss Martin sudah upload lagi sendiri, practice untuk kuisnya. Jadi tidak perlu mengirimkan foto hasil dari language lots, tidak usah repot-repot di foto. Terima kasih. Cukup nanti kalian mengerjakan dari Google Form yang sudah Miss Martin berikan. Nanti dikerjakan, hanya pilihan ganda sedikit untuk review. Kalau sudah selesai, silakan di turn in kayaknya ya, ada turn in-nya nanti Mr. Martin nilai. Kalau kalian tidak mengerjakan, tidak bisa dinilai, there is no point, there is no score. And maybe if you not do all the tasks, so you cannot pass to the next grade. You cannot pass to the 4th grade. Tidak bisa naik kelas 4. So you have to pay attention untuk semua tugas yang sudah diberikan. Oke, nah ini language lots-nya bisa dikerjakan di rumah from page 1 until page 3. Oh ya, ada page 4 juga ini yang ada family members ya. Pokoknya yang ada family members sudah dikerjakan nih. Kalau lupa cara menulis kalimatnya, lihat lagi PowerPoint-nya yang sudah Miss Martin berikan. Itu ngetiknya lama loh ya, kalau nggak dibaca Miss Martin nangis. Mending nggak usah diketik ya. Awas nggak dibaca. Okay, so ada suara tadi, nggak tahu siapa itu. So I think that's all for today. For lesson 1 until lesson 4, we will continue again next week. Please pay attention to the PowerPoint that Mr. Martin already gave to you, and please do the quiz. Please submit the quiz. Don't forget.
type your name and your student numbers and also your class. Don't miss it, jangan sampai terlewat. Kalau tidak ada namanya, tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak bisa lanjut, you cannot submit the work, and if you cannot submit the work, there is no score, there is no point. Okay, so please do it carefully. So I think that's all for today. Thank you for joining in Mr. Martin channel. Mr. Martin channel in SD Caritas YouTube. English fun. Okay, so see you again next week. Stay safe, stay healthy, and don't go anywhere if that's not necessary. Tetap stay safe di rumah saja, okay? Bye bye. See you. Good morning, everyone.